Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nurhalisa, NIM 2019-11-20-40, kelas 5B, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Semantik, dosen pembimbing Mardiana Sari, Magister Pendidikan dari Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang semantik sebagai berikut. Pengertian semantik. Kata semantik merupakan istilah teknis yang mengacu pada studi tentang makna. Berasal dari bahasa Yunani kuno, sema atau bentuk nominal yang berarti tanda atau lambang. Bentuk verbalnya adalah seimano yang berarti menandai atau melambangkan semantik, menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna satu dan yang lainnya, dan pengaruh makna terhadap manusia dan masyarakat. Kata semantik ini disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk menyebut bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal yang ditandainya dan mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Kata semantik sebenarnya merupakan istilah teknis yang mengacu pada studi tentang makna. Istilah ini merupakan istilah baru dalam bahasa Inggris. Para ahli bahasa memberikan pengertian semantik sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik atau tanda-tanda lingual. Dengan hal ini, sebagai kata sema adalah tanda linguistik yang terdiri dari dua komponen. Satu, komponen yang berwujud bentuk-bentuk bunyi bahasa. Dua, komponen yang diartikan atau makna dari komponen yang pertama. Dari dua komponen ini merupakan tanda atau lambang. Sedangkan yang ditandai atau dilambanginya adalah sesuatu yang berada di luar bahasa yang lazim, disebut referen. Jadi, semantik secara garis besar diartikan sebagai bidang kajian yang sangat luas karena turut menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi, filsafat, antropologi, dan cangkupannya. Ilmu makna. Istilah makna menurut Jasya Sudharma 1993 sampai dengan 5, makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri. Menurut Falmer 1976 sampai dengan 30, makna yang menyangkut unsur itra bahasa. Dengan demikian, makna merupakan aspek penting dalam sebuah bahasa. Karena makna, maka sebuah komunikasi dapat terjadi dengan lancar dan saling mengerti. Tetapi, seandainya para pengguna bahasa dalam bertutur satu sama lain tidak saling mengerti makna yang ada dalam tuturan, maka tidak mungkin tuturan berbahasa bias berjalan secara komunikatif. Di sini dituntut antara penutur dan lawan tuturnya harus saling mengerti makna bahasa yang mereka tuturkan. Baiklah, tipe makna. Denotatif. Makna denotatif adalah kata atau kelompok kata yang didasarkan atau penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu atau sifat objektif. Gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat digabungnya sebuah kata dalam suatu kalimat. Makna gramatikal dapat pula ditimbul sebagai akibat dari proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi.
Makna leksikal adalah makna yang berdiri sendiri, baik dalam bentuk dasar maupun dalam bentuk kompleks, turunan, dan makna yang ada tetap seperti apa yang dapat kita lihat dalam kamus. Konotatif. Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan kita terhadap kata yang diucapkan atau didengar. Makna konotatif adalah makna yang digunakan untuk mengacu bentuk atau makna lain yang terdapat di luar makna leksikal. Kontekstual. Makna kontekstual muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dengan situasi. Makna kontekstual disebut juga makna struktural karena proses dan satuan gramatikal itu selalu berkenaan dengan struktur ketatabahasaan. Makna luas adalah makna konseptual yang luas, umum, yang mencakup beberapa makna konseptual yang khusus atau sempit. Misalnya, sekolah dalam kalimat "sekolah kami menang" bukan saja mencakup gedungnya, melainkan guru-guru, siswa-siswa, dan pegawai tata usaha sekolah bersangkutan. Dalam arti sempit, makna sempit adalah makna konseptual khas dan sempit. Misalnya, jika berkata ahli bahasa, maka yang dimaksud bukan semua ahli, melainkan seseorang yang menahlikannya dalam bidang bahasa. Peribahasa, misalnya, bagai air di daun talas, seperti telus di ujung tanduk, bagai pungguk merindukan bulan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, dan lain-lain. Majas. Majas atau gaya bahasa adalah pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu, keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra, dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan, baik secara lisan maupun tertulis. Baiklah, selanjutnya majas perbandingan. Alegori menyatakan dengan cara lain melalui kiasan atau penggambaran. Contoh, perjalanan hidup manusia seperti sungai yang mengalir menyusuri tebing-tebing, yang kadang-kadang sulit ditebak ke dalamnya, yang rela menerima segala sampah, dan yang pada akhirnya berhenti ketika bertemu dengan laut. Alusio, pemakaian ungkapan yang tidak diselesaikan karena sudah dikenal. Contoh, sudah 2 hari ia tak terlihat batang hidungnya. Simile, pengungkapan dengan perbandingan eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan dan penghubung, seperti layaknya bagaikan, umpama, ibarat, bagai. Contoh, kau umpama air, aku bagai minyaknya, bagaikan Kais dan Laila yang dimabuk cinta berkorban apa saja. Metafora, pengungkapan berupa perbandingan analogis dengan menghilangkan kata seperti layaknya, bagaikan, dan lain-lain. Contoh, waspadalah terhadap lintah darat. Antropomorfisme, metafora yang menggunakan kata atau bentuk lain yang berhubungan dengan manusia untuk hal yang bukan manusia. Relasi makna adalah hubungan antara makna yang satu dengan makna kata lain. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya homonim adalah A. Kata-kata yang berhomonim itu berasal dari bahasa atau dialek yang berlainan. B. Kata-kata yang berhomonim itu terjadi sebagaimana hasil proses morfologis. Homonim yang homograf dan homofon adalah sama bunyi, sama bentuknya. Contoh, bisa, sanggup, dapat, bisa racun ular, jagal pedagang kecil, jagal orang yang bertugas menyembelih binatang, padan banding, padan batas, padan janji, padan curang, padan layar.
Homonim yang tidak berhomograf tapi homofon adalah bentuknya tidak sama seperti bunyinya sama sekali. Contoh, bank, bentuk singkatan dari abang, bank, lembaga yang mengurus uang, sanksi, ragu, sanksi akibat, syarat janji, syarat penuh dan berat. Homonim yang homograf, tidak homofon, sama bentuk tapi tidak bunyinya. Unsur semantik adalah komponen-komponen yang ada dalam semantik bahasa Indonesia. Berikut dibagi menjadi 4, yaitu 1. Tanda dan simbol. Tanda dan simbol adalah 2 unsur yang terkandung dalam bahasa tersebut. Tanda itu dikembangkan menjadi teori yang disebut semiotika, memiliki 3 aspek yang berkaitan dengan ilmu bahasa, yaitu aspek sintaksis, aspek pragmatik, aspek semantik. Semiotik yang dikenal atas 3 cabang, yaitu A. Semantik, B. Sintaksis, D. C. Pragmatik. Tanda-tanda dapat dibagi menjadi 2. 1. Tanda sistematis, sedangkan tanda-tanda berupa rambu-rambu lalu lintas termasuk tanda yang sistematis. Dikatakan sistematis karena tanda-tanda tersebut bergerak secara sistematis. Misalnya warna merah bermakna berhenti, warna hijau bermakna silakan jalan, dan warna kuning bersiap untuk melanjutkan perjalanan. 2. Tanda yang tidak sistematis, tanda yang disimpulkan oleh anggota badan termasuk tanda yang tidak sistematis. Tanda dapat pula dibedakan berdasarkan indera yang digunakan sebagai dasar acuan. Berdasarkan hal ini, tanda berbagai menjadi 3 jenis sebagai berikut. Auditif atau indera pendengaran, misalnya beduk sebagai tanda tibanya waktu sholat, sirene sebagai tanda ada orang terkena musibah, sakit atau meninggal, bel sebagai tanda atau tamu yang hendak masuk ke rumah. Visual atau berhubungan dengan indera penglihatan, misalnya rambu lalu lintas. Audio atau visual berhubungan dengan penglihatan dan pendengaran, misalnya ambulan yang membunyikan sirene dan lampu merah yang berputar-putar di atasnya sebagai tanda minta diberi jalan agar bisa segera sampai tujuan. Lambang atau simbol memiliki pengertian sebagai sesuatu seperti tanda, lukisan, tulisan, perkataan yang menyatakan suatu hal yang mengandung suatu makna tertentu. Kers mengemukakan 2019-37 bahwa lambang sebenarnya juga adalah tanda, hanya bedanya lambang tidak memberikan. Konsep merupakan istilah yang diajukan Lons sebagai pengganti istilah. Sebenarnya sama dengan istilah makna jika kita berbicara tentang mengabaikan keberadaan 2 unsur langsung memiliki hubungan dengan konsep dan makna, yaitu 1. Significanats, yaitu unsur abstrak yang terwujud dalam lambang atau simbol. 2. Signifikator, yaitu dengan adanya makna dalam lambang atau simbol itu mampu mengadakan penjulukan, melakukan proses berpikir, dan mengadakan konseptualisme. Definisi adalah suatu pernyataan mengenai ciri-ciri penting suatu hal, dan biasanya lebih kompleks dan pengertian makna atau pengertian suatu hal. Definisi adalah suatu batasan atau arti, bisa juga dimaksud dan dimaknai kata frasa atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, definisi ialah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Definisi merupakan usaha para ilmuwan untuk membatasi fakta dan konsep. Pengembangan istilah. Salah satu upaya dalam pengembangan atau membentukan istilah
baru adalah dengan memanfaatkan kosakata bahasa Indonesia yang ada dengan jalan memberi makna baru. Faktor perubahan makna: 1. Perkembangan dalam ilmu dan teknologi. 2. Perkembangan sosial dan budaya. 3. Perbedaan bidang pemakaian. 4. Adanya asosiasi. Kata-kata yang digunakan di luar bidangnya seperti dibicarakan pada bagian sebelumnya. Masih ada hubungan atau pertautan maknanya dengan makna yang digunakan untuk selanjutnya. Perbedaan tanggapan: setiap unsur leksikal atau kata sebenarnya secara sinkronis telah mempunyai makna leksikal yang tetap. Namun karena pandangan hidup dan ukuran dalam norma kehidupan di dalam masyarakat, maka banyak kata yang menjadi milikan nilai rasa yang rendah, kurang menyenangkan. Makna non-referensial. Makna non-referensial ini merupakan makna yang tidak memiliki acuan atau termasuk dalam kata yang mempunyai makna referensial karena tidak mempunyai referensi. Makna sempit merupakan makna yang lebih sempit dari semua ujaran. Makna luas dapat menyempit atau suatu kata yang berasalnya mempunyai makna. Makna luas merupakan makna yang dalam di suatu kata yang lebih luas dari diperkirakan. Makna luas merupakan makna ujaran yang lebih luas dibanding makna pusatnya. Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.